Sejumlah pengikut Rizik rela gantikan Rizik ditahan. Terlihat hebat, tapi sebenarnya bodoh. Pasca Rizik ditetapkan sebagai tersangka, diinterogasi, penyidik hingga akhirnya ditahan, banyak pendukungnya kecewa, nangis teriak hingga marah. Ya ini wajar sih, junjungannya yang begitu dipuja akhirnya down ditangkap karena ulahnya sendiri. Novel Bamukmin sebelumnya juga pernah menyerukan agar umat yang cinta kepada Rizik akan datang ramai-ramai ikut ditahan sebagai bentuk protes. Beberapa pendukung Rizik juga ngamuk di kantor polisi. Mereka minta Rizik dibebaskan. Kejadian ini terjadi di Polres Ciamis, Jawa Barat. Mereka juga mau dipenjara menggantikan Rizik yang ditahan di Polda Metro Jaya. Bahkan dalam video yang beredar, mereka ngamuk. Mereka mencoba memasuki kantor Polres Ciamis. Terlihat massa sempat berhasil mendobrak bakride polisi yang berjaga di pintu masuk. Mereka memaksa untuk masuk ke dalam sel tahanan Polres Ciamis. Salah seorang massa aksi kemudian meminta massa untuk mundur kembali. Aksi mereka berlanjut di halaman Polres Ciamis. Kami datang ke sini untuk menggantikan beliau. Bukakanlah pintu sel. Kami akan masuk semua untuk menggantikannya, kata para simpatisan itu. Bukan hanya itu saja, ada juga sekumpulan emak-emak melakukan hal yang sama. Dalam video yang juga viral, kelompok emak-emak mendeklarasikan diri untuk siap menggantikan Rizik jika ditahan. Dengan ini kami emak-emak menyatakan sikap bahwasanya apabila Imam Besar Habib Rizik Syihab ditahan, maka kami emak-emak siap untuk menggantikan Imam Besar Habib Rizik Syihab, kata salah seorang dari mereka. Emak-emak tersebut beralasan terjadinya kerumunan massa saat penjemputan Habib Rizik bukan karena adanya undangan, melainkan atas keinginan mereka sendiri. Kami ongkos sendiri dan tidak ada intervensi maupun suruhan dari manapun. Itu adalah kehendak kami sendiri, maka kami siap untuk menggantikan Habib Rizik Syihab apabila beliau ditahan di Polda Metro Jaya, kata emak-emak itu. Mereka mungkin mau pamer atau sekedar cari muka, tak ada yang tahu persis. Mungkin mereka mau terlihat hebat, tapi sebenarnya sangat bodoh. Mau minta ditahan juga, boleh saja sih, dengan satu syarat, makan tidak ditanggung. Mau? Enak aja makan gratis, atau masing-masing masuk ke sel yang berbeda-beda, tidak boleh barengan. Artinya, tidak ada satupun yang mereka kenal di sel tersebut. Pertama, kenapa mereka mau ditahan? Coba kita analisis. Mungkin kita karena ngefan berat terhadap Habib Rizik. Kalau sudah fun berat, biasanya akan bertindak konyol atas dasar emosi semata. Disuruh apa saja akan dilakukan tanpa mikir panjang. Atau mereka tidak punya kerjaan, nganggur, bosen hingga mau coba sensasi baru, inap di penjara. Bisa jadi, kalau orang punya kerjaan, tak akan punya waktu ribut soal beginian. Makanya, untuk model begini, silahkan kalau mau ditahan, asal makan ditanggung sendiri, enak saja makan gratis. Lebih gilanya lagi, kalau mereka punya keluarga tapi berani berteriak minta ditahan, otak entah ditaruh di mana. Berani menelantarkan keluarga demi seorang Rizik. Ini sangat konyol dan menggelikan. Siapa yang mau menafkahi keluarga? Siapa yang mau merawat anak? Kalau yang punya orang di rumah, siapa yang mau jagain? Mulut terlalu gampang melampiaskan emosi saat tidak mikir akibatnya. Mereka seolah buta. Banyak orang garang di awal, tapi begitu diciduk dan terancam penjara sekian tahun, berubah menjadi mewek dan terisak-isak penuh penyesalan. Ini adalah contoh emosi larian lebih kencang daripada logika. Begitu kena masalah, baru logikanya berjalan kencang. Jadi orang kok berpikirnya sempit begitu, bukannya berpikir bagaimana menafkahi dan membahagiakan keluarga. Ini malah marah-marah kepingin jadi orang yang tidak bermanfaat. Mau-mau saja jadi tameng Rizik. Mereka sadar kalau kena masalah, belum tentu Rizik mau bantu mati-matian. Paling cuma dapat doa dan simpatisan doang. Sialnya malah dituduh oknum dan tidak diakui. Sakit bro, tak perlu jadi sok heroik membela orang yang tidak berguna. Cukup jadi orang yang berguna bagi keluarga, bikin keluarga bangga, dan jangan jadi pengacau NKRI. Itu sudah cukup. Hukum tetaplah hukum. Rizik harus jalani itu. Semua orang sama di mata hukum. Siapa berani melanggar harus berani bertanggung jawab. Itu sudah konsekuensinya. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura.